Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, let me introduce myself first. My name is Putri Steningsi with NPM A1B020008 from class 5A. So, in this opportunity, I will presenting about my lesson plan. So, from my lesson plan, as you can see on the screen, I will teach about animals with duration 25 minutes. So let's start with the purpose of learning. The purpose of learning, as you can see on the screen, my purpose is to make students know about animals, especially animals in their environment. Jadi tujuan saya adalah ingin membuat siswa itu mengenali atau mengetahui hewan-hewan yang ada di sekitar lingkungannya, mulai dari hewan peliharaan, hewan ternak, atau hewan yang secara umum sering mereka dengar atau mereka lihat. The second is to make student able to mention the name of animals. Jadi siswa dapat atau mampu menyebutkan nama-nama binatang tersebut dalam bahasa Inggris. And then the last is to make student able to write down the name of the animals in English language. Jadi tujuannya juga selain itu mampu menuliskan nama-nama tersebut ke dalam bahasa Inggris. So, as you can see on the screen, this is the material that I have. Jadi saya mau mengelompokkannya menjadi binatang peliharaan atau pets, include cat, dog, rabbit, and bird. And also in livestock or maybe the student know why I put this material about binatang ternak, karena pasti mereka mengetahui bahwasanya hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang dapat dikonsumsi, include chicken, duck, cow, goat, sheep, buffalo, and also fish. And to addition my material, I will give the material about animals that people commonly mention, or maybe peserta didik ini juga sering lihat di TV. Jadi saya memasukkan beberapa. Ini ada semut, ular, gajah, singa, harimau, dan monyet. And then talking about media, the media that I use is picture. So I will bring picture. Saya akan membawa gambar seperti yang sudah dilihat sebelumnya. Gambar tersebut akan saya tunjukkan di depan semua murid di kelas. Kemudian mereka akan direct atau secara langsung akan menunjuk gambar-gambar tersebut dan mention atau menyebutkan hewan-hewan yang ada di gambar. Kemudian kita akan belajar tentang bagaimana penyebutannya di dalam bahasa Inggris atau juga penulisannya. Kemudian talking about method, in this learning, I use audiolingual method or emphasize to listening skill. Bentuknya adalah the teacher says the name of animals, then the student repeats it. And also direct method. Direct method ini menekankan pada listening also and writing skill or spelling, di mana mereka akan secara langsung
mendengarkan gurunya menjelaskan, kemudian setelah mendengarkan mereka akan mampu menyebutkan, kemudian mereka juga diharapkan mampu menulis. And then this is the process of learning. I will explain one by one from pre-act, core, and post-act. Jadi saya merencanakan 3 poin pokok. Yang pertama adalah pre-act, di mana ini saya alokasikan waktunya sebanyak 5 minutes, di mana kegiatan pertama adalah greetings. Saya akan membuat greetings yang mudah dimengerti, mulai dari pengucapan salam, assalamualaikum, and then good morning, dan diharapkan juga siswa akan merespon. And then the next is asking about condition atau checking condition, and also berkaitan dengan greetings. Saya akan bertanya tentang kabar mereka, how are you getting on kids, and saya mengharapkan peserta didik akan dapat merespon, dan saya juga akan memulai pelajaran itu dengan berkata, are you ready to start the lesson? Dan saya juga berharap peserta didik akan merespon. Nah, selama greetings itu saya menyelipkan absensi, karena menurut saya absensi ini penting, jadi saya tetap melakukannya. Walaupun alokasi waktunya 5 menit, saya akan melakukannya dengan cara absensi mandiri. Jadi guru sudah mengenali muridnya sehingga dia bisa mengecek saat melakukan greetings, saat melakukan interaksi di awal, si guru ini sudah bisa mengecek siapa saja yang tidak hadir. Kemudian when the teacher said, are you ready to start lesson, itu juga menandakan bahwa sudah waktunya mereka untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. The next is core. So, core atau kegiatan inti ini saya kelompokkan lagi menjadi 1, 2, 3, 4 points. Jadi di sini sudah mulai kegiatan belajar mengajar, dan yang paling penting dilakukan di sini berdasarkan lesson plan yang saya buat adalah tell the topic to be studied atau overview. Jadi kita mention atau memberitahu tentang apa sih materi kita yang akan kita pelajari hari ini. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang simple agar student juga dapat mengerti. Nah, mention the topic ini kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang sudah saya masukkan seperti apa kalian pernah mendengar animals? Have you ever hear about animals? And also student will respond. Dan jika student merespon, kita jangan lupa untuk memberikan apresiasi seperti bagus, good if you ever hear about animals, because today's topic is about animals. Yay, like this. And then setelah siswanya mengetahui, barulah kita tahap kedua, yaitu exploration of thought on the topic. Jadi kita mulai mengeksplorasi isi pikiran kids atau isi pikiran anak-anak tersebut. Di sini kita mulai bertanya tentang binatang apa saja yang kalian ketahui. Kids, can you mention the name of animals that you know? Like this. And also, I hope student can respond. The next is kita mulai menggunakan media yang kita bawa. Jadi guru memperlihatkan gambar atau media sebagai jawaban dari pertanyaan yang dia berikan. Jadi kita akan mengkaitkan dengan pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi, seperti
So the answer is you can see on the picture gitu. Is your answer correct? Let's see. And also we can say Miss will show to you the picture. And also we can say wow, it's a good answer, etc. dan sebagainya. Nah, kemudian the next in the car is explain, develop, and elaborate. Jadi, setelah kita menggunakan media tersebut atau menunjukkan media tersebut, maka selanjutnya adalah kita menggunakan media tersebut sebaik mungkin untuk bahan explanation, dan kita juga dapat mendevelop atau mengelaborate-nya. Seperti langkah-langkah ini, yang pertama adalah guru menjelaskan menggunakan gambar, membagi binatang-binatang tersebut berdasarkan jenisnya, kemudian juga gurunya sudah mulai menyebutkan dalam bahasa Inggris dan meminta siswa untuk mengulanginya. Kemudian guru juga dapat mengganti level yang semula dari sekadar menyebutkan menjadi siswa menunjuk, siswa menyebut, dan dapat juga di level tertinggi yaitu siswa menulis di papan tulis. Di sini guru dapat meminta 1 atau 2 atau lebih siswa untuk maju ke depan. Dan ketika pelajaran dirasa cukup serius, maka kita bisa mencairkan suasana dengan membuat game. Di sini, di dalam lesson plan saya membuat game dan meminta siswa untuk memainkannya, di mana bentuk game tersebut adalah saya meminta 2 orang siswa untuk maju, kemudian 2 orang siswa ini untuk maju ke depan, kemudian 1 orang siswa ini akan bertugas memperagakan atau memberikan clue-clue. Kemudian si partnernya ini akan menebak hewan apa yang menjadi clue ini dalam bahasa Inggris. Nah, setiap tebakan yang benar ini akan saya berikan poin dengan catatan siswa tersebut menyebutkannya dalam bahasa Inggris. Karena jika dia menyebutkannya dalam bahasa Indonesia, maka itu tidak akan dicatat sebagai poin, namun itu bukan berarti jawabannya salah. Nah, in the last of core is giving rewards. Setelah melakukan sebuah game, saya sebagai guru akan memberikan reward kepada siswa, kepada student atau kids yang sudah berani maju ke depan dan juga sudah memenangkan games. Nah, di sini itu saya akan meminta mereka untuk maju sukarela atau siapa yang berani maju seperti itu. Jadi ketika memang studennya ini tidak berani, nah itu tidak masalah. Tapi jika studennya berani, itu akan jauh lebih baik. Kemudian juga dalam games itu bukan berarti yang maju saja yang bermain, yang duduk juga bisa membantu yang bermain, seperti itu, membantu menjawab. Kemudian di post-act, saya membaginya menjadi 3. Yang pertama adalah summary, saya menyampaikan kesimpulan mengenai materi. Kemudian ada juga flashback, di mana saya sebagai guru dan juga my student itu akan menyebutkan kembali sebagai flashback atau supaya ingatan tersebut melekat. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran, penting juga untuk melakukan closing statement. Simple saja, seperti, well, our time is up, and then I think that's enough for today, see you next time, and etc. Saya lupa mention, di post-act ini saya memberikan alokasi waktu 5 menit, dan di core ini saya memberikan alokasi waktu 15 menit. Kemudian untuk format penilaian atau poin-poin yang dijadikan penilaian adalah berdasarkan 1. Reading and writing, atau simpelnya itu mengeja. Jadi bukan berarti readingnya harus lancar, tapi dengan mengeja saja itu sudah cukup. Kemudian juga speaking, yaitu ketika mereka mengulangi perkataan gurunya. Kemudian listening,
Artinya di saat dia mampu menyebutkan atau mengulangi kalimat yang atau nama hewan yang diucapkan guru, maka berarti listeningnya sudah bagus. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah penilaian sikap, kehadiran, dan kedisiplinan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai lesson plan yang saya buat. So, I think that is all from me. Thank you for your attention, and sorry if there is a mistake. I do apologize. Thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.